Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin terakhir adalah sunnah hayat itu, diantaranya adalah membaca surah setelah membaca suratul Fatihah. Nah, waktu itu saya sampaikan bahwa setelah membaca suratul Fatihah itu disunnahkan untuk membaca surah yang lain. Kalau sholatnya itu sholat zuhur, asar yang bacaannya disirkan, maka membaca surah itu sunnah hukumnya ketika di rakaat pertama sama rakaat kedua. Di jenengan makmum pun tetap sunnah membaca surah itu. Insyaallah ke depan dalilnya saya sampaikan yang lebih tegas. Jadi artinya apa? Di rakaat pertama dan di rakaat kedua itu karena imam tidak terdengar bacaannya, maka makmum itu disunnahkan membaca surah selain suratul Fatihah. Nanti kalau rakaat ketiga dan keempat hanya membaca surah Al-Fatihah tanpa surah yang lain. Tapi berbeda dengan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Pada sholat yang jahar bacaan imam itu, maka tidak perlu membaca surah selain suratul Fatihah, karena bacaannya sudah dibacakan oleh imam. Makanya kan dikatakan di dalam Al-Quran itu, kalau dibacakan Al-Quran itu fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah, kemudian diamlah, dengarkanlah, perhatikanlah, supaya kalian itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bacaan surah itu kemarin saya sampaikan bahwasanya menurut Imam Asy-Syafi'i yang dikutip di dalam Fathul Mu'in itu, bahwa bacaan surah itu sekalipun bukan pada awal surah tetap disunnahkan diawali bacaan basmalah. Ya. Jadi kalau sekarang panjenengan banyak mendengar imam tidak membaca bismillah ketika membaca surah, tidak dari awal surat, bahkan namun terkadang itu pun dari kalangan Syafi'iyah, ya monggo saja. Tapi kalau kita menurut pada pendapatnya Imam Syafi'i, beliau itu menjelaskan tetap dianjurkan membaca bismillah walaupun kita surah yang dibaca itu dari pertengahan, tidak dari awal surah, semacam itu. Ibadah sami Allahu liman hamidah, maka dianjurkan untuk membaca apa? Takbir, Allahu Akbar. Lalu itu sunnah nih. Artinya apa? Kalau ada orang, dan saya yakin panjenengan bisa juga melakukan itu, misalnya ngapunten, jenengan nek sholat sendiri, nggak ada imam, jenengan sendiri sholat, ya seringnya takbir nopo lagi takbir, ya kadang karena gitu. Karena dibaca itu kadang malah tidak sampai dibaca, pokoknya ruku ya ruku aja. Lah kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya tidak ada masalah sebetulnya, karena takbir itu hukumnya sunnah, tapi kehilangan dari pahala membaca takbir itu. Maka
ketika rukuk ya Allahu Akbar, ketika sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud ini ya Allahu Akbar. Jadi takbir itu yang disebut dengan takbir intiqal. Kalau takbir pertama itu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu wajib, termasuk rukun. Ucapan Allahu Akbarnya, tapi mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Itu hukumnya sunnah. Termasuk bacaan Rabbana lakal hamdu itu hukumnya juga sunnah. Nah, maksud saya begini, jenengan nek misalnya ruku, habis ruku iktidal, imam itu mengatakan Sami Allahu liman hamidah, jenengan jawabnya pas bangkit itu ngomong Rabbana lakal hamdu. Iya. Karena panjenengan jarang mendengar dari mazhab Syafi'i yang sering kali dipakai ini, malah justru dari yang mazhab Imam Hanafi. Ini sebenarnya tidak begitu. Ada riwayat gini loh, disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dikatakan Nabi, setelah dikatakan beliau begini, aku melihat Nabi itu iftitah takbirah fi shalah, membuka salat itu dengan takbir. Kemudian diangkat tangan Nabi sejajar dengan pundaknya, sampai kemudian wa iza kabbara liruku', kemudian beliau itu takbir untuk ruku', fa'ala mislahu, juga melakukan yang demikian. Maksudnya ruku' takbir Allahu Akbar ruku'. Nah ini wa iza qala, dan ketika beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, fa'ala mislahu, beliau melakukan hal yang sama, wa qala rabbana lakal hamdu, kemudian beliau mengatakan rabbana lakal hamdu. Maksudnya begini loh, kita itu bahkan ngapunten dari kalangan yang tidak sama dengan kita, termasuk yang dari salafi pun, itu ketika sami Allahu liman hamidah itu, sebenarnya ulama-ulama salafi itu tetap mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tapi praktek yang banyak dilakukan itu sami Allahu liman hamidah, dia juga ikut mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kalau dalam perbandingan mazhab yang menggunakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, itu mazhabnya Imam Hanafi. Syafi'i tidak. Imam Syafi'i bagaimana? Sami Allahu liman hamidah, kata imam, dia pun bangkit dari ruku itu dengan mengatakan sami Allahu liman hamidah. Karena hadis ini tadi, begitu kemudian sudah lurus punggungnya ini, tulang-tulangnya kembali kepada tempatnya setelah dia ruku itu, tangannya kemudian menjulur ke bawah, saat berdiri itulah dia kemudian mengatakan Rabbana lakal hamd. Imam dari sujud duduk di antara dua sujud, dia mengatakan Allahu Akbar, makmumnya baca ya Allahu Akbar. Ya, kok kenapa ketika sami Allahu liman hamidah kemudian kita menjawabnya Rabbana lakal hamd, padahal kita mestinya sama dengan imam? Ya, loh, Imam Hanafi itu memang punya dalil juga, dalil yang menjelaskan Nabi itu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, itu satu bagian kalimat sama semuanya itu. Maka kemudian oleh Nabi dikatakan kalau imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, kamu kemudian setelah itu bacalah rabbana lakal hamd. Lah pemahaman itu loh, bacalah setelah itu kemudian rabbana lakal hamd. Lalu setelah itu bukan setelah maksudnya itu imam itu sami Allahu liman hamidah lalu kemudian makmumnya membaca rabbana lakal hamd. Itu pendapatnya mazhabnya Imam Hanafi. Tapi kalau kita tidak begitu, maksudnya itu adalah setelah imam itu bacaan sami Allah liman hamidah itu, kamu itu ya ikuti sami Allah liman hamidah. Setelah bacaan sami Allah liman hamidah itu baru baca rabbana lakal hamd. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah, ya, ucapkan sami Allahu liman hamidah kemudian rabbana lakal hamd. Itu prakteknya itu adalah setelah sami Allahu liman hamidah tangan diangkat kemudian diturunkan ke bawah, tulang-tulang itu kembali kepada posisinya, sudah lurus, baru kemudian rabbana lakal hamd. Jadi rabbana lakal hamd itu diucapkan setelah kita berdiri.
Ya coba deh, kenapa jenengan misalnya waktu ruku Allahu Akbar, kok enggak langsung subhanallahil azim ya Rabbi, subhanallahil azim ya Rabbi, subhanallah. Kok ya Allahu Akbar? Waktu sujud Allahu Akbar, kok enggak langsung subhanallahil azim bihamdi subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada asbabul wurudnya hadis itu kenapa kemudian mengganti. Ya awalnya sami Allah liman hamidah dikuki Allahu Akbar. Tapi itu tadi ketika kasus dengan Jibril itu, yang saya ini malah lupa itu. Insyaallah bisa saya ceritakan. Itu diganti dengan itu sami Allah liman hamidah. Jadi itu. Baik, itu sehingga besok saya sih tidak nyalahkan dong, tidak salah jenengan kemudian mengatakan sami Allah liman hamidah lalu jenengan angkat tangan Rabbana lakal hamd. Tapi berarti jenengan tidak sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Itu mah itu. Kalau kita kan ngajinya mazhab Syafi'i ini, termasuk di dalamnya wudunya ya ala mazhab Syafi'i, kemudian sholatnya juga ala mazhab Syafi'i. Rabbana lakal hamd bil samawati wa fil ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu kalau yang ingin lebih sempurna. Atau Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu juga besar fadilahnya. Makanya saya mendengar misalnya Habib Novel bin Jindan itu dari Jakarta itu juga kalau sami Allah liman hamidah itu digabung semua. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bil samawati wa fil ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'd, digabungkan. Karena sama-sama bacaan apa? Bacaan i'tidal. Ya, kalau beda bacaan ya jangan digabungkan. Doa makan gabung dengan doa i'tidal, dan benar itu. Doa tidur gabung dengan i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Bismika Allahumma ahyu, bismika amut. Ya jelas tidak benar. Makanya kemudian itu perlu difahami penggabungan dari beberapa hadis itu. Oke, itu. Kemudian buat tasbihu fir ruku', membaca tasbih pada waktu ruku', was sujud waktu sujud. Ya. Subhana rabbiyal azim. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau di dalam syarahnya ini, penulis syarah ini mengambil hadis itu Subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Tapi perlu difahami gini. Nah, ini kalau dikaji lebih jauh ternyata wa bihamdi itu tambahan wa bihamdi itu juga ada dari Nabi, tapi disebutkan dhaif hadisnya. Namun begini, kok masih dipakai? Kan hadisnya dhaif. Hadis itu diriwayatkan oleh 7 orang sahabat Nabi. Jadi ada 7 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan bacaan yang sama. Makanya kalau dalam ilmu hadis itu kemudian naik derajatnya jadi hadis hasan li ghairi. Maksudnya boleh untuk dijadikan dalil kenapa kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebenarnya bacaan rukuk sujud itu ya banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu juga bacaan rukuk. Bacaan sujud juga sama. Cuma 1 kali. Makanya jangan sholat tarawih, imamnya biasa cepat, itu jangan baca 3 kali. Ya baca sekali saja. Ya itu tadi yang sekali, dalam riwayat yang sekali itu subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, itu baca sekali. Makanya dengan baca sekali imam cepat itu tidak ada masalah. Ini dengan baca 3 kali imam Allah jangan masih subhanallah. Ya lama dong pada akhirnya. Makanya kemudian lihat kondisi lah, kalau imamnya agak cepat itu ya baca yang pendek. Bahkan subhanallah saja pun boleh. Jadi jangan Allah subhanallah, Rabbana Allah subhanallah. Ya boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Karena memang subhanallah itu ya memang itu yang dibaca pada waktu rukuk sujud. Tapi ada yang kemudian riwayat sempurna itu subhana rabbiyal azim atau sambil bihamdi dan sebagainya. Tapi subhanallah memahasucikan Allah di situ. Nah, jadi itu ibu bapak sekalian. Itu. Lalu kemudian wa waqtul yadaini 'alal fakhizain fil julus, meletakkan tangan pada kedua paha itu pada waktu sujud, yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Ya, kemudian tangan yang kiri itu diluruskan di paha yang kanan, di paha yang kiri. Tangan kiri diluruskan pada paha yang kiri itu, kemudian
wayak bidul yumna, kemudian yang tangan kanan itu ditekuk, dilipat, ditekuk ya namanya ya, ditekuk. Oh, illal musabbihah, kecuali ini. Apa ini? Musabbihah, telunjuk, kecuali telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahhidan, karena dia nanti berisyarat ketika tasyahud itu. Ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita itu duduk untuk posisi tasyahud itu, ya, itu kemudian hukumnya sunnah hayat. Ya. Kecuali kalau duduknya itu tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir niku wajib. Maka tasyahud di dalam tasyahud akhir niku wajib. Sholawat di dalamnya juga menjadi apa? Wajib. Nah, kalau duduk untuk tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Duduknya duduk apa? Iftirash. Duduk iftirash, maaf. Bokongnya itu duduk di atas telapak kaki yang kiri, telapak kaki yang kanan itu diberdirikan, sehingga ini punggung dari ibu jari itu, jari-jari kaki itu tetap dia menghadap ke atas. Posisinya itu mestinya begitu. Ini sekarang ya ada kakinya begini, gini barangnya ke kakinya. Sing di jempolnya yang menghadap kiblat, yang lainnya menghadap ke yang lain. Ya kalau memang sudah nggak bisa seperti yang seyogianya itu, ya nggak apa-apa, bisa saja, nggak apa-apa. Termasuk duduk nih, kok ngapunten, jangan sampai saya juga nemukan tuh duduk kok telapak kaki yang kiri itu di atasnya ada kaki yang kanan, dia duduk dua telapak kaki di tangan kiri diletakkan di atas paha kiri, yang kanan itu tetap di atas paha yang kanan, tapi jari-jarinya itu dia ditekuk kecuali ini, karena ini nanti berisyarat. Nah, ini udah pernah belum saya sampaikan. Jadi maksud itu gini loh. Semua ulama itu sepakat, Nabi itu kalau posisi tasyahud itu membentuk angka 53. 53 itu angka 5-nya ini. Ibu jari itu ketemu dengan jari tengah. Kemudian angka 3-nya itu begini. Ini kan angka 3 itu. Angka 3 Arab loh ya. 53 Arab, bukan 53 Jawa atau 53 Indonesia. 53 itu maksudnya begini. Ini angka 5 ini. Ibu jari ketemu dengan jari tengah. Nah ini angka 3-nya itu. Nah berarti maksudnya itu di atas paha itu tangan dia udah begini. Tapi belum berisyarat, isyaratnya itu ketika jari itu menunjuk. Tapi ketika posisi di atas paha itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah, itu tangan itu posisinya udah seperti ini. Jadi bukan begini. Kan ada begini terus, illallah. Awalnya begini, illallah. Ya. Jadi mestinya udah begini. Nah nanti asyhadu an la ilaha illallah. Baru melunjuk. Baru bergerak isyarat. Nah ini beda kita dengan mazhab yang lain. Lah kalau mazhabnya Imam Hambali, Imam Hanafi itu, beliau itu selalu kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Itu Imam Hanafi. Makanya jangan tadi saya katakan ngambil mazhabnya Imam Hanafi dengan sami Allah liman hamidah rabbana lakal. Sami Allah liman hamidah. Jangan jawab Rabbana lakal hamd, itu mestinya tasyahudnya itu ala Imam Hanafi. Gimana? Gini, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. La ilahanya itu dia angkat, illallahnya dia turunkan. Tapi kalau Zafi kan tidak, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak digerakkan sampai kemudian selesai sholat. Nah kalau Imam Malik bagaimana? Imam Malik itu digerakkan terus. Tapi gerakannya dari Imam Malik itu kanan kiri. Jadi bukan gini. Ya gini. Jadi kanan kiri. Makanya kamu tuh jangan nggak lihat orang kok sholat tahiyat gini. Oh sopo guys yang ditiru. Paling ya Albani.
dalam sifat sholatnya Albani itu memang begitu. Karena posisi begini ini bisa memukul setan. Setan itu tidak bisa bergerak karena dipukul terus dengan jarum. Ya, itu menurut beliau begitu. Nah, ini kok kayak gitu setannya bodoh, nenek kok menang. Ya mestinya setannya Melayu tuh ya. Ya, wong azan aja dia lari kalau mulai kemudian tahan. Setannya mati, ya tidak begitu. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal setiap kata Allah itu bergerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Jadi gerak atas bawah, tapi posisinya setiap kalimat apa? Ada kata Allah. Kalau tidak ada kata Allah tidak bergerak. Nah itu makanya dalam mazhab Syafi'i itu illallah itu baru kemudian ditelunjukkan tangan itu diisyaratkan untuk keesaan Allah. Artinya kita mengesahkan Allah itu konsentrasi kita pada posisi telunjuk itu. Yang jangan niatnya beda. Karena nyamuknya orang ada gemuk, bermabur gitu. Tidak begitu. Jadi konsentrasi itu dibuat untuk itu supaya jangan sampai pandangan mata itu kepada yang lain. Tapi kalau misalnya panjenengan mengambil untuk konsentrasi melihat pada tempat sujud ya boleh, monggo mau, tidak ada masalah tentang itu. Jadi itu yang dimaksud. Lalu kemudian ini wal iftiras fi jami'il jalasat. Ya. Iftiras pada semua duduk itu duduk iftiras. Makanya kalau ada orang bertanya lah, kok sholat apa itu? Sholat jenazah kok salamnya yang kanan tok, kiri tidak? Ya bukan masalah kanan tok, kiri tidak. Ya kanan itu pun kalau ke kiri itu sunnah. Jadi kalau misalnya jenengan salam tidak ke kiri pun tidak ada masalah. Ya sama di Masjidil Haram kan kadang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Hilang sudah suara imamnya, kedua tidak ada. Karena sudah dibantu oleh yang orang yang mengikuti suara imam itu. Itu bukan berarti sebenarnya imam itu cuma belok ke kanan atau ya ke kiri juga. Tapi terkadang karena tidak terdengar suaranya, maka dikatakan kok ke kanan. Sebenarnya enggak kanan kiri, tapi kiri itu hukumnya sunnah, kanan itu hukumnya wajib. Maka Rajab itu termasuk di antara arba'atul huruf. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maksudnya itu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati. Bukan haram itu bukan, maksudnya bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Nah, apa-apa yang disunnahkan pada bulan haram itu, misalnya di Muharram, di Zulqa'dah, Zulhijjah disunnahkan, ya sunnah juga di bulan Rajab itu. Sekalipun tidak ada hadis yang sahih secara nyata menegaskan kapan waktu untuk puasa itu. Jangan mau puasa setiap hari pada bulan Rajab ini juga dibolehkan, karena pada bulan Muharram juga kita dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan kalau bisa 1 bulan penuh. Begitu juga di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi jangan misalnya mau mengambil dalil sahih tentang kondisi bulan Rajab itu memang tidak ada. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kemudian mengatakan bahwasanya ketika Nabi mengatakan beliau puasa di bulan Sya'ban, itu bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan orang, posisinya itu baina Rajab wa Ramadan. Maksudnya itu antara Rajab dan Ramadan. Itu Rajab sama Ramadan itu sebetulnya maknanya itu sama-sama apa? Sama-sama orang sibuk ibadah pada 2 bulan itu. Maka di bulan Sya'ban itu jangan dilupakan, gitu loh maksudnya. Nah ini agak rumit yang saya jelaskan pada panjenengan. Tapi yang pasti itu begini, para ulama itu makanya tetap menganjurkan puasa di bulan Rajab itu. Salah satu pendalilan itu karena itu, termasuk oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan tidak ada hadis sahih tentang bulan Rajab itu, tapi dalil umum bahwa Rajab itu bagian dari bulan yang diharamkan, bulan yang dihormati, seperti Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka ibadah-ibadah yang sunnah ditunaikan pada 3 bulan itu, maka sama dengan bulan Rajab itu juga disunnahkan. Puasa disunnahkan. Nah, tapi mungkin gini loh,
Jangan juga sampai kemudian mengatakan puasa itu harus harinya ini, harus harinya ini, tidak gitu. Jangan puasa di bulan Rajab itu. Dan jangan ikut misalnya penjelasan dari almarhum Mbah Maimun Zubair, beliau itu mengambil 10 hari pertama bulan Rajab itu kalau bisa puasa. Nek tidak bisa puasa di 10 hari pertama bulan Rajab itu, tanggal berapa, tanggal 1-nya saja, atau tanggal 2-nya saja, atau tanggal 3-nya saja. Yang penting 1 di antara 10 hari itu berjalan puasa. Nah itu nanti dibolehkan saja. Mengapa ya? Karena bulan Rajab itu semua waktunya dianjurkan juga untuk puasa, gitu. Jadi tidak ada masalah bahwa ada orang mengatakan itu bid'ah bla 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 ya, karena mereka itu tadi harus ada dalil sahih yang menjelaskan di bulan itu dianjurkan puasa. Tapi mereka lupa bahwasanya Rajab itu kan bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, termasuk seperti Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Jadi tidak ada masalah mereka mengatakan ini itu yang tidak menganjurkan semacam itu ya biar saja. Pasti kemudian kita mengambil pendalilan itu adalah sebagaimana para ulama mengambil dalil tentang bulan Rajab sebagaimana bulan-bulan haram lain. Saya kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja dulu kajian kita di malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh.